Jumpa lagi dengan Sodik. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan beberapa topik, yaitu research and development. Kenapa kita harus berdiskusi terkait dengan topik ini, yaitu research development? Kita sebagai praktisi maupun akademisi public health, bagi teman-teman calon sarjana kesehatan masyarakat, Bachelor of Public Health, sangat penting sekali kita memahami terkait dengan research and development. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh pada profesi kita. Jadi ketika kita mau melakukan aplikasi advokasi, mau mengembangkan metode promosi kesehatan, mau mengembangkan komunikasi kesehatan, mau mengembangkan media, itu rasanya sangat nonsense. Tidak mungkin ketika kita tidak menggunakan satu pendekatan, yaitu research and development. Dan pendekatan ini sangat sangat populer dan harus sebetulnya kita lakukan. Jadi ketika kita sebagai calon akademisi, kita mencoba selalu untuk mencari pembaruan dan kebaruan. Nah, ketika kita hendak memahami terkait dengan apa itu research development, maka kita akan belajar dari berbagai macam teori dan juga pendapat para ahli. Tentunya research and development ini bukan hal yang baru, tetapi kadang kita sedikit terlewatkan. Jadi kalau biasanya di berbagai kampus, di berbagai perguruan tinggi itu mengajarkan research atau yang biasa kita kenal dengan metode penelitian, mata kuliah metode penelitian itu pada semester akhir. Padahal ini harusnya penting kita lakukan sejak awal. Kenapa? Semua yang akan kita lakukan seorang akademisi pun harusnya ada research, baik itu yang bersifat basic research maupun applied research. Oke. Sebelum jauh kita membahas terkait dengan apa itu research and development, bagaimana applied research, bagaimana langkah-langkah how to do kita melakukan research development. Terlebih dahulu kita memahami what is the research and development. Nah, Burke and Gale ini mendefinisikan bahwasanya research and development penelitian. Jadi dia menggunakan istilah research and development. Kalau kita pasti dalam bahasa kita adalah penelitian dan pengembangan. Nah, selain daripada Burke and Gale, ada lagi yaitu dari Ritchie dan Kellin. Ini mengungkapkan bahwasanya menggunakan nama design and development research, perencanaan atau perancangan dan penelitian program pengembangan. Tokoh lain mendefinisikan define, design, development, and dissemination. Ini atau disingkat biasanya model 4D, 4D. Kalau Strada punya 4G tapi Tyagarajan ini punya 4D atau 4D. Nah, apa itu? Yaitu untuk mendefinisikan, mendesain, mengembangkan, mendeseminasikan daripada suatu masalah. Jadi ketika kita menemukan kajian-kajian, maka kalau menggunakan pendekatan ini, maka kita melakukan 4D, yaitu define, design, development, and dissemination. Nah, pendapat yang terakhir di dalam untuk memahami research and development, yaitu Dickey and Carey, ini menggunakan istilah ADDIE atau IDDIE.
untuk menjelaskan, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, ladies and gentlemen, kalau kita lihat secara perinci, ya, ini Brock and Gale ini mengatakan bahwa penelitian dan pengembangan, yaitu research and development, itu adalah suatu proses, suatu metode yang digunakan untuk memvalidasi, untuk mengembangkan sebuah produk. Baik itu yang dimaksud dengan produk di sini tidak hanya berupa benda ya, seperti buku, teks, film, ya, atau pembelajaran, namun juga berbagai metode seperti metode mengajar, atau program seperti program pendidikan, ataupun program promosi kesehatan yang itu dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, sehingga di dalam research and development nanti endingnya, outputnya itu tidak hanya berupa product knowledge, tidak hanya berupa produk-produk yang bersifat fisik, namun juga bersifat teoritik ataupun juga berbentuk program. Nah, terutama kita di dalam konsep promosi kesehatan, di dalam konsep kesehatan masyarakat, kita selalu menggunakan pendekatan-pendekatan di dalam upaya kita untuk meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat, baik itu upaya pencegahan ya, melalui promosi, melalui komunikasi ya, ataupun melalui bentuk program-program yang lain. Nah, untuk mencapai itu seperti halnya teori tadi yang sudah kita pelajari, yaitu kita melakukan risk and development. Nah, risk development ini kita selalu gunakan untuk ya, dalam rangka kita mengkaji, membuat ataupun membentuk satu konteks yang dimana nanti akan menghasilkan sebuah produk. Jangan dikira produk itu adalah selalu berbentuk fisik ya. Tadi kita jelaskan. Penyuluhan itu metode. Lembar balik itu juga produk. Bahkan program seperti CTPS ya, itu juga produk. Kalau sekarang di era Covid ini kita melakukan 3M, ada yang 3M plus dan sebagainya ya, itu juga produk dan itu melalui hasil riset. Nah, cuman kadang kita memahami bahwa riset itu selalu yang terasa berat, padahal kalau kita memahami riset itu yang secara tingkatannya bervariasi ya, tingkatannya sangat bervariasi. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sebetulnya kenapa sih kita harus mempelajari research and development? Maka tujuan daripada R&D ini untuk memperoleh data ya secara empiris, baik itu untuk membuat sebuah produk, membuat alat, model dan sebagainya. Nah, dalam konteks kesehatan masyarakat tentunya kita juga akan membuat atau melakukan kajian-kajian terkait dengan upaya promosi kesehatan bagi kita. Baik itu bagi seluruh program ya, baik itu kalau di kesehatan masyarakat kita mengenal ada 8 peminatan, 8 konteks. Kita sama sebetulnya. Di bidang K3 pun kita juga akan memahami konteks promosi kesehatan. Kita aplikasikan ke sana. Bagaimana ada, kalau teman-teman gini, ada larangan ini, ada tulisan S, ada lingkaran, ada S, maka hampir semua orang sependapat bahwa itu dilarang berhenti. Nah, simbol seperti itu merupakan salah satu contoh, salah satu bentuk hasil daripada produk knowledge ya, daripada promosi kesehatan, dan itu dihasilkan bukan tanpa analisa,
Hal tersebut dihasilkan oleh research tentunya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan memahami terkait konsep research and development. Ada dua konsep dalam research and development yang sangat menarik. Sebetulnya dua konsep ini adalah saling menjembatani. Jadi yang pertama adalah basic research dan yang kedua adalah applied research, di mana penelitian analisis kebutuhan hingga menghasilkan sebuah produk yang bersifat masih hipotetik ya, ini menggunakan penelitian dasar ya. Sekali lagi, penelitian ataupun upaya kita melakukan research and development ya, kita menghasilkan produk namun masih bersifat hipotetik, mungkin. Nah, biasanya didasarkan dengan kata mungkin. Dugaan ya, ini menggunakan basic research. Sedangkan untuk menguji sebuah produk yang bersifat hipotetik digunakan eksperimen. Proses pengujian eksperimen tersebut inilah yang disebut penerapan atau penelitian terapan. Baik. Ladies and gentlemen, kita akan mencoba mempelajari bagaimana sebetulnya kita di dalam melakukan research. Nah, tidak perlu khawatir bahwasanya ketika kita hendak melakukan research, yang paling sederhana ada 10 ya. Ada 10 langkah ketika kita melaksanakan dengan baik, maka hasilnya pasti baik. Ini adalah langkah-langkah di dalam kita melaksanakan research and development. The first step atau langkah yang pertama, that is research and information collecting. Penelitian dan pengumpulan informasi. Jadi ketika kita mau menghasilkan sebuah produk, baik itu program ya, maka tidak serta-merta kita langsung saya buat program ini, enggak. Lalu bagaimana langkahnya? Ya kita harus melakukan research, mengumpulkan data, informasi, ya, baik analisis kebutuhan kita apa, review literatur, kita membaca berbagai literatur, ya, ataupun kita melakukan small research, atau biasanya kalau kalau kita rapid survey ya, kita melakukan survei cepat, ya, survei kecil. Ini dalam rangka untuk riset pengembangan sebuah produk kita. Nah, persiapan untuk membuat laporan yang terkini. Kenapa? Kalau kita mau membuat sebuah program atau membuat sebuah produk, namun kita tidak memperhatikan, kita tidak memiliki base data, kita tidak memiliki data yang akurat, yang terbaru, maka hasilnya kurang bisa usable, kurang bisa diaplikasikan dengan baik. Perlu dipahami ya. Jadi ketika kita hendak melakukan merancang sebuah program, merancang sebuah produk, baik itu yang bersifat produk betul dalam artian fisik, ataupun produk yang berupa metode ataupun media, pengembangan media, ataupun apply advokasi, maka kita harus memiliki data. Tidak mungkin kita melakukan program advokasi, kita base datanya kita tidak mumpuni. Contoh, kita mau mengadvokasi program KTR, kawasan tanpa rokok, sementara kita tidak melakukan riset terlebih dahulu. Oh, jangan-jangan sudah ada perdanya. Nah, kita harus cek dulu. Ataupun kalaupun ada perdanya, sudah ketika cek ternyata ada perdanya. Nah, kita harus cek dulu, lakukan literatur review. Apakah perda ini sudah diimplementasikan dengan baik belum? Perdanya sudah sesuai dengan undang-undang belum? Nah, maka basically yaitu yang pertama, kita harus research and information collecting, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya. Untuk apa? Untuk menjadikan bahan daripada research and development kita. Oke, next, ladies and gentlemen. Yang kedua, ini adalah kita melakukan planning, perencanaan.
melakukan perencanaan yang meliputi pendefinisian keterampilan yang harus dipelajari, perumusan tujuan, penentuan urutan ya, baik itu model pembelajarannya ataupun uji kelayakan dalam skala kecil. Nah, planning ini sangat penting. Kadang seorang pembuat program ataupun seseorang yang hendak melakukan advokasi ataupun mengembangkan sebuah media ataupun pengembangan komunikasi, namun tidak memiliki perencanaan yang baik. Ya, tadi yang pertama harus collecting data. Datanya bagus, referensinya bagus, ya, sudah cukup, maka harus membuat sebuah perencanaan. Ketika perencanaan itu sudah matang, maka barulah kita akan bisa melaksanakan dengan baik riset and development tadi. Selanjutnya, langkah yang ketiga itu adalah develop preliminary from a products. Itu mengembangkan produk dari awal yang meliputi penyimpanan materi ya, atau prosedur penyusunan buku pegangan ataupun instrumen. Ini sangat penting. Jadi ketika kita mau melakukan advokasi, semisal advokasi terkait dengan Perda KTR, ataupun kalau di desa itu adalah pembentukan desa siaga, atau sekarang ini desa tanggap darurat dan sebagainya, maka kita butuh mengembangkan produk awal ya. Kita butuh menyusun sebuah buku pegangan ataupun instrumen. Yang kita butuhkan nanti apa ya? Kuesioner ternyata. Collecting data yaitu kuesioner. Oke, kita siapkan kuesioner itu. Kita siapkan. Nah, kalau sudah siap, barulah kita nanti bisa melakukannya. Sekali lagi, yang pertama tadi collecting data, planning, terus develop primarily from a products. Ini sangat penting. Nah, mungkin biasanya kita di dalam melakukan sebuah research and development, kita tidak hanya riset tapi juga development. Maknanya apa? Kita mencoba mengembangkan sesuatu yang sudah ada sebetulnya. Bukan hal yang baru, tapi kita mencoba kita kembangkan agar bisa menjadi lebih efektif atau lebih baik ya. Nah, langkah ketiga itu develop primary from products. Maka langkah yang keempat adalah preliminary field testing, pengujian lapangan awal. Dan ini kita lakukan ya pada 1 atau 2 sekolah atau 2 tempat ya, menggunakan 6 sampai 12 objek ya, pengumpulan data, menggunakan wawancara, observasi dan kuesioner. Nah, ketika kita semisal kita mau membuat program PHBS tataran sekolah, maka kita harus menguji dulu ya. Menguji apa? Menguji produk yang akan kita gunakan. Contoh, kita membuat leaflet. Leaflet itu kita tes dulu. Bukan serta-merta leaflet itu sudah menjadi hal barang yang jadi, tapi kita tes dulu. Nah, ini yang kadang para peneliti, para pengkaji ataupun para penyusun program ini kadang terlewatkan. Ya, sudah dianggap kita karena kita sudah merasa sudah kita expert, kita buat aja sudah langsung kita apply. Padahal itu hal yang kurang betul sebetulnya ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah main product revision. Ketika kita sudah melakukan atau tadi menguji yang pertama, yaitu kita melakukan revisi terhadap produk berdasarkan sasaran-sasaran uji. Jadi kalau tadi kita yang di langkah keempat yaitu pengujian awal. Nah, setelah kita uji, maka hasil kita uji itu kita lakukan, mungkin butuh revisi. Ternyata yang kurang efektif ini, yang kurang efektif ini. Susah untuk ditangkap oleh partisipan kita. Maka kita harus melakukan main product revision. Yang keenam adalah main field testing, melakukan uji
coba lapangan utama. Kalau yang keempat tadi kita melakukan uji coba dalam skala kecil, maka kita perbesar. Ya, kita perbesar cakupannya. Dilakukan pada 5 sampai 15 tempat ya, dengan 30 sampai 100 objek. Ini kalaupun teman-teman salah satu pemegang program di Puskesmas, nah ini bisa di breakdown. Puskesmas pasti membawahi beberapa desa, maka diambillah ya, diambil minimal 30%, 5 atau bahkan 5 sampai 15% lah. Sehingga objeknya ini bisa ini. Nah, data kuantitatif tentang perform sebelum dan sesudah pelatihan dianalisis. Ini sangat penting ya. Hasilnya dinilai sesuai dengan tujuan pelatihan ataupun kontrol dalam masalah tersebut. Nah, sedangkan langkah yang ketujuh adalah operation product revision. Kita melakukan revisi terhadap uji coba yang keenam tadi. Ketika kita sudah menguji skala kecil, revisi. Lalu kita lakukan kajian terhadap di lapangan, terus kita melakukan revisi. Jadi produk yang bagus itu tidak serta-merta datang dari sekali uji. Ya. Jadi produk yang bagus tidak selalu hanya dari sekali uji, mungkin bisa berkali-kali. Ya. Jangan dikira bahwasanya untuk merubah perilaku itu hanya sekali kita lakukan penyuluhan, setelah itu selesai. Tidak. Change behavior need many process. Ya. Change behavior need many process. Melakukan revisi terhadap produk yang siap dioperasionalkan berdasarkan saran-saran dari ujian coba yang sudah kita lakukan, yaitu adalah langkah yang ketujuh. Oke. Ladies and gentlemen, the next is melakukan revisi. Ya, apa yang dilakukan revisi? Yaitu yang direvisi adalah produk yang siap dioperasionalkan. Nah, yang ke-8 adalah operational field testing. Kalau tadi, jadi tahapannya yang ke-6 tadi sudah uji skala besar. Terus kita revisi yang ke-7. Langkah ke-8 kita uji lapangan. Dan ini secara real dan operasional lebih dari data yang kita miliki. Ya, ditambah dengan wawancara, observasi, kuesioner dikumpulkan, dianalisis. Nah, dan finally akan ada revisi produk terakhir berdasarkan saran uji lapangan. Nah, kalau sudah itu terjadi, sudah dilaksanakan, maka produk kita sudah dikatakan produk yang sudah siap untuk diimplementasikan. Kalaupun program itu sudah siap diimplementasikan, ya, program itu sudah siap diimplementasikan, sehingga produk itu memiliki kualitas yang bagus. Kalaupun kita membuat sebuah program itu nanti akan bisa diterima oleh masyarakat atau sasaran kita, ya, oponen kita dengan baik. Namun kalau langkah 10 tadi kita tidak lakukan dengan baik, maka bisa jadi produk yang kita inginkan tidak bisa tercapai dengan maksimal. Nah, ladies and gentlemen, bahwasanya kalau kita sudah mampu minimal memahami terkait dengan research and development, maka ke depan mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan pengembangan media komunikasi, pengembangan metode promosi, membuat aplikasi promosi kesehatan atau promkes, melakukan advokasi ya yang berbasis aplikasi ataupun yang aplikatif ya, maka akan lebih mudah. Sekali lagi, pahami dengan baik research and development dalam rangka untuk memahami ataupun menyiapkan pengembangan media komunikasi. Ini sudah produk, pengembangan metode promosi, membuat aplikasi promosi kesehatan. Ini merupakan hal yang menjadi urgent ataupun menjadi pokok
daripada kesehatan masyarakat. Oke, semoga bermanfaat. See you next time. Thank you.